Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan kasus yang terjadi di Haltim, Halmahera Timur, Maluku Timur, teman-teman. Ini ada seorang perempuan usia 30 tahun asal Magelang, Jawa Tengah yang bekerja sebagai pegawai Badan Pusat Statistik Halmahera Timur atas nama Karya Listianti Pratiwi atau panggilannya Tiwi, ditemukan di dalam kamarnya yang terkunci dari dalam dengan kondisi sudah tidak bernafas lagi. Penemuannya pada hari Kamis 31 Juli 2025 dan ternyata pelaku yang menghabisinya adalah Aditya Hanafi berusia 27 tahun asal Jakarta Timur yang ternyata dia adalah rekan kerja dari Tiwi sendiri. Nah, ada satu sosok yang sedang menjadi perhatian masyarakat saat ini terkait dengan Almira. Almira ini diketahui adalah rekan kerja dari mereka semuanya satu kantor, dan Almira ini juga tinggal di bawah satu rumah dengan Tiwi. Jadi mereka satu atap tapi dipisahkan oleh kamar saja. Dan Almira ini adalah pacar dari si pelaku, dan di tanggal 27 Juli 2025 di hari Minggu itu melangsungkan pernikahan dengan pelaku di Ternate. Nah, apakah ada hubungannya mereka itu saling bekerja sama atau seperti apa? Kita coba bahas dari bagian kronologi. Karena sampai saat ini pihak kepolisian mengatakan belum bisa menginterview atau menanya-nanyai dari Almira karena kondisinya lagi shock banget gitu loh. Baru nikah tapi ternyata suaminya seperti itu. Jadi kalau kronologi dari awalnya setelah dilakukan penelusuran dari hasil rekonstruksi yang dilakukan hari Jumat lalu dengan 33 adegan, ternyata kejadiannya itu diawali adalah di tanggal 17 Juli 2025. Jadi 2 hari sebelum eksekusinya, pelaku Aditya Hanafi itu sudah berada di kamar korban. Karena kita tahu ya, kan sebelahnya itu adalah pacarnya. Jadi bisa aja dia menggunakan kamar pacarnya buat ngintip. Dan ternyata memang betul, sekitar jam 5-an pagi, tepatnya sekitar 5.22 WIB ya, itu si pelaku itu langsung masuk ke kamarnya korban Tiwi dan langsung melakukan hal yang tidak pantas. Awalnya sih dikatakan bahwa pelaku ini berusaha untuk minjem uang nih sama si korban, minjem uang tapi ternyata tidak diberi, ditolaknya juga dengan cara halus, tapi dia ngerasa sakit hati. Nah, di hari kejadian tersebut, subuh-subuh dari Sabtu tersebut, sudah diintai semuanya, akhirnya dia langsung masuk ke kamarnya, dan pada saat masuk ke kamarnya, teman-teman, si korban itu langsung dibekap mulutnya, langsung dimintai kayak PIN, password dari aplikasi yang ada di handphonenya untuk dilakukan pentransferan uang. Bukan cuman uang saja yang diambil oleh si pelaku, tapi juga kehormatannya. Ada keterangan dari penyidik yang disampaikan di sini dari Kapolsek Maba Selatan Ibda Habim Ramadia bahwa korban pun juga sempat dibegitukan, tepatnya adalah di area mulutnya begitu. Setelah selesai seperti itu nggak cukup, teman-teman. Jadi dia mau memastikan bahwa si Tiwi ini sudah tidak lagi bernafas setelah mentransfer uangnya, terus juga mengambil uang cash yang berada di kamar sekitar 400.000 rupiah dan membegitukan, akhirnya langsung dibekap. Dibekap itu sampai beberapa menit karena kalian tahu kan ya, maksimal orang itu nggak bisa bernafas itu antara 3 sampai 5 menit. Kurang lebih 3 menit dibekap di situ, dan setelah Tiwi udah lagi tidak sadar, dia nggak langsung pergi, dia nggak ketakutan, tapi dia sempet ngecek di Google. Ngecek di Google ciri-ciri bagaimana orang yang sudah tidak lagi bernafas setelah dibegitukan. Setelah ngecek memastikan semuanya aman, ya udah dia baru pergi meninggalkan lokasi. Nah, setelah pergi meninggalkan lokasi pun, ini yang ngebuat kita semakin nggak habis pikir ya. Dia itu kan juga mengambil 2 alat komunikasi handphone dari Tiwi,
Dan dia pun melakukan manipulasi. Manipulasinya adalah pertama, dia meminta mengirim pesan ke kantornya, sama-sama padahal mereka satu tempat kerja di BPS tersebut, mengirim pesan bahwa Tiwi itu meminta izin untuk cuti kerja selama 5 hari ke atasannya. Setelah di-approve, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kok baru ditemukannya di tanggal 31 Juli tersebut, teman-teman. Padahal dilakukan eksekusinya tanggal 19 Juli karena ke pihak dari kantor BPS Halmahera Timur tersebut dan satpamnya dikirimkan untuk mengecek kondisi dari Tiwi. Ini heran, biasanya Tiwi itu termasuk orang yang sama sekali tidak pernah absen gitu. Tapi kenapa udah cuti 5 hari nggak masuk-masuk kantor? Pada saat satpamnya masuk ke rumah tersebut, terkunci dari dalam, tapi penasaran gitu. Akhirnya dicek, dilihat ke dalam, ya udah ditemukan kondisi TV berada di atas kasur dan aromanya sudah tidak sedap lagi. Dan gak cuman itu, di tanggal 25 Juli 2025 si pelaku ini pun juga sama gitu ya. Dia mendaftar ke aplikasi peminjaman online atas data-datanya Tiwi dan meminjam 50 juta rupiah. Jadi total uang yang diambil di sini adalah 89 juta rupiah. Selain ada barang-barang juga yang diambil di situ. Nah, kemudian pada rekonstruksi hari Jumat 8 Agustus 2025, kalau kita lihat kan warga sekitar tuh begitu sangat marah, bahkan kayaknya mau diamuk massa begitu. Ini indikasi bahwa memang korban Tiwi itu terkenal dengan sosok yang hangat dan juga bersahaja dan banyak orang yang suka sama mendiang begitu. Dari 33 adegan itu ditunjukkan mulai pertama kali masuk 2 hari sebelum eksekusi sampai di hari kejadian tersebut. Nah, setelah dia melakukan aksinya pada hari tersebut ya, itu kan dia langsung kabur ke kota Ternate dan juga melangsungkan pernikahan dengan Almira yang tinggalnya juga di sebelah dari kamarnya Tiwi korban ini di Ternate pada tanggal berapa ini? Ini mepet banget pernikahannya, 27 Juli. Kejadiannya tanggal 19 Juli. Nah, ini yang ngebuat masyarakat tuh masih agak percaya nggak percaya. Beneran nggak ya bahwa Almira ini terlibat atau nggak? Coba kita lihat dari beberapa keterangan penyidik yang sudah disampaikan di sejumlah media massa. Adalah keterangan dari Kapolsek Mabas Selatan di sini, teman-teman. Jadi menurut keterangannya bahwa Almira itu sudah tidak berada di lokasi tempat kejadian yang berada di rumah dinas desa Sowagimalaha, Kota Maha Haltim, Maluku Timur itu adalah meninggalkannya pulang kampung ke Ternate pada 8 Juli 2025. Nah, kemudian 16 sampai 19 Juli Adit itu sempat menghilang di Ternate. Jadi tanggal 8 Juli sebenarnya aku tangkap di sini Almira dan Adit itu sudah pulang ke rumahnya Almira karena persiapan pernikahan mereka. Tapi yang ngebuat Almira juga heran, ada drama yang dibuat dari si pelaku di Ternate, di tempat tinggal keluarga Almira adalah di tanggal 16 sampai 19 Juli, Adit itu sempat menghilang. Dan istrinya kan panik pasti dong ya, panik, nyoba nelpon, nggak aktif, atau juga dihubungi tidak aktif, terus juga dikasih kabar sama si Aditnya bahwa dia itu mengalami kecelakaan, katanya berada di dekat kantornya. Ya sudah, akhirnya Almira mencoba menghubungi temannya di sana untuk mencari tahu sebenarnya seperti apa. Dan Tiwi juga salah satu sosok yang dugaannya juga dihubungi. Nah, kemudian di 16 Juli sore tersebut, yaitu dikabari bahwa kecelakaannya yang terjadi di Aditya Hanafi pada sore hari itu. Dia panik dong, makanya temannya diminta untuk ngecek dan sebagainya. Ya udah nih, karena kejadiannya kan kalau kita lihat dari kronologi itu pada hari Sabtu ya, 19 Juli 2025, 16 Juli itu pada saat ditemui sama Tiwi untuk ngecek keberadaannya, ya mau dipinjam uang gitu, minjem uang dan sebagainya, ternyata kan ditolak uangnya dan malah Tiwi yang dihabisi. Aku yakin itu bukan cuma sekedar kebetulan gara-gara dugaannya Almira yang nyuruh Tiwi untuk ngecek kondisi dari pelaku ini. Menurut aku emang sudah dipersiapkan lama karena kan di tanggal 17-nya dia sudah langsung melakukan pengintaian. Setelah didalami lebih lanjut, ternyata memang si pelaku ini memiliki kebiasaan atau kecanduan yang sangat buruk terhadap dengan judoy, teman-teman. Dia itu
Diketahui uang yang didapatkan beberapa puluh juta itu untuk membayar hutang judoinya, judi online-nya, terus ditambah lagi, beberapa puluh juta lagi itu dipakai untuk, deposit buat permainan yang terlarang tersebut itu lagi. Jadi kalau sebagian orang menilai secara sekilas bahwa, apakah jangan-jangan ini uangnya dipakai untuk biaya pernikahan? Dari hasil keterangan penyidikan di sini, tidak ada uang tersebut dipakai untuk, pernikahan bersama Almira. Apakah Almiranya terlibat di sini? Kalau dilihat dari kronologinya, sepertinya tidak ada keterlibatannya karena tanggal 8 Juli 2025 sampai hari ini berarti dia berada di Ternate. Belum pulang lagi ke tempatnya yang sebelahan dengan Pratiwi atau Tiwi tersebut, teman-teman. Jadi, dari sini sih aku masih sangat yakin bahwa, dari Almira tidak terlibat sih. Karena dia begitu syoknya ya, tinggal di daerah, ternyata suaminya seperti itu. Ya, ini menjadi salah satu contoh menurut aku bahwa pada saat terjadi hal-hal yang seperti dihabisi seperti ini, memang betul ya pada umumnya pelakunya adalah orang yang kita kenal. Padahal mereka teman kerja loh, satu kantor, kok tega ya seperti itu. Mereka sama-sama perantauan yang berada di Maluku Timur, tepatnya di Haltim. Kenapa mereka begitu tega? Pelakunya berasal dari Jakarta Timur, korbannya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Tapi kenapa begitu tega? Ini mudah-mudahan nih buat pemerintah nih, untuk yang urusan terkait dengan judol, itu please beneran harus diberantas. Karena apa ya, efek dari judol itu memang luar biasa ya. Banyak orang yang tega melakukan hal-hal kriminal hanya demi memenuhi kecanduannya tersebut. Dan untuk kalian yang sampai sekarang juga masih kecanduan dengan hal tersebut, aku cuma mau mengingatkan, dari beberapa kasus terbaru menunjukkan bahwa kalau kalian main judol, itu sudah dipastikan akan kalah. Kan kalian tahu tuh kasus yang di Jogja terakhir kan ya, ada beberapa orang yang ditangkap sama polisi gara-gara mengakali atau membuat rugi si bandar-bandar judolnya begitu. Walaupun dari pihak kepolisian bilang bahwa mereka tidak terlibat, tapi mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Aku nggak tahu nih masyarakat yang mana, karena pelakunya ya masyarakat, bandarnya juga masyarakat, semuanya juga masyarakat. Tapi it's another story lah. Poinnya adalah begini, dari para pelaku itu yang ditangkap mengaku bahwa modusnya mereka itu adalah membuat akun baru judol, itu banyak dalam sebulan, itu mungkin ada puluhan akun. Karena mereka mengakui sistem yang dibuat sama judol itu adalah biasanya kecenderungan untuk punya potensi lebih menang itu pada saat ngebuat akun baru. Tapi kalau sudah main yang kedua, ketiga sudah dipastikan kalah. Dan mereka mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah dengan cara mengakali tersebut. Menurut aku, mereka harusnya jangan dimasukin penjara dong, harusnya diapresiasi gitu. Justru malah ngebuat para bandar itu kapok, biarin mereka tidak menjadi bandar judol lagi. Tapi sekarang malah mereka mendapatkan ya hukuman, ya kita lihat nantilah seperti apa kelanjutan. Cuman yang bisa aku sampaikan dari kasus ini, aku turut berduka cita buat keluarga Tiwi yang berada di Magelang. Dan satu lagi, ini menjadi salah satu pelajaran terutama buat kalian yang tinggal bersama di sebuah rumah dinas. Nah ini kan kalau partner kalian itu memiliki pasangan gitu, harusnya juga sudah ada aturan jelas. Kalau kamu punya pacar, kamu jangan masuk ke rumah juga. Itu kan mereka satu atap, hanya beda kamar doang gitu. Ini sangat menyedihkan sekali. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.